Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita berdua di Dr. Ebola Channel. Kali ini kita akan membahas masalah pertandingan tim nasional Indonesia yang semalam dihancurkan oleh timnas Jepang dengan skor 0-4 di Stadion GBK Gelora Bung Karno, Jakarta, di mana pertandingan tersebut memang tidak ada perlawanan buat timnas kita karena murni karena kalah kualitas, dan juga ada banyak hal yang mungkin bisa menjadi faktor, dan itu akan kita bahas di channel ini pada kesempatan kali ini. Bagaimana tanggapannya Bung Ari? Tanggapan saya sangat kecewa. Ya. Apalagi dengan pola taktik yang dimainkan oleh Sintayong ya. Tidak ada yang berubah. Iya. Apa ya? Membosankan sama saya. Oh iya. Membosankan, maksudnya pemain yang baru main, pemain baru kan banyak. Iya. Cuma polanya itu saja. Maksudnya Betul. tidak ada yang berubah-berubah. Iya. Bagaimana dengan tidak dipanggilnya Eliano Rinders? Menurut Saya sebagai pecinta bola kecewa ya, kecewa karena jauh-jauh dari Belanda ke Indonesia tidak masuk dalam skuad skuad line up timnas Indonesia. Kalau saya kecewa, sangat kecewa. Ya, menurut Ari, apa faktor yang membuat Sintayong tidak tertarik membawa Rinders ke skuad tim nasional? Apakah karena faktor strategi atau memang Sintayong tidak mampu untuk mengeluarkan performa dari Eliano itu sendiri? Ya, kalau menurut saya ya, mungkin keluar dari strategi Sintayong. Ya. Ada beberapa kali juga blunder dilakukan oleh tim nasional kita, terutama pada Jaitzes, terus juga gol dari beberapa dari tim nasional Jepang yang memang ada juga dari Yakub Sayuri seumpama. Ini faktor ini apakah karena ketidaksiapan Sintayong untuk menghadapi Jepang, atau mungkin karena kekuatan kita memang di bawah dari tim nasional Jepang? Kalau menurut saya sih mungkin karena faktor kualitas ya, itu yang pertama. Ya. Karena mungkin kualitas Jepang mungkin jauh di atas timnas Indonesia. Mungkin kalau faktor pertama. Yang kedua mungkin kurang persiapan Ya. kurang persiapan untuk laga ini lawan Jepang. Ya, itu mungkin dua faktor. Kalau di pertandingan kemarin, pertandingan siapa yang paling buruk menurut Bung Ari sendiri? Yang paling buruk ya, Iya, performanya. mungkin Struik Ya. Iya. Sebagai target man kan. Iya. Mungkin kurang kurang banyak peluang yang dibuat Struik. Iya, menurut Ari sendiri, perlukah Witan Sulaiman dimasukkan Kalau menurut saya di starting line up? starting atau cadangan ini? Di starting line up. Kalau saya sih perlu ya? perlu. Terus bagaimana dengan Nathan yang tidak sekompak ketika Ivar Jenner dan Tom Haya Ya, yang itu juga menjadi kendala ya. di jenderal lapangan tengah kita? Apa yang menyebabkan itu sebenarnya? Kalau menurut saya sih Nathan-nya kurang tidak seperti mainnya Ivar ya. Sebenarnya kalau duet sama Tom Haya ini yang lawan Jepang ini menurut saya kurang bagus ya. Kalau debut dari Kevin Dix sendiri itu gimana? Lumayan Ya. Oh iya, karena memang cukup karena Mitoma kan di sebelah kiri agak tertutup lihat gerakannya. betul. Ya. Kalau seumpama Sintayong mengubah taktik dan strateginya, apakah kita mampu untuk mengimbangi Jepang seumpama? Karena kalau kita lihat memang dari kualifikasi awal di Piala Dunia ini, Sintayong itu punya taktik dengan 5 back yang sama terus menerus. Apakah itu memang sudah dibaca oleh
pelatih Jepang, atau memang kita yang tidak punya plan B Iya. untuk melakukan perubahan taktik untuk bisa setidaknya mengejutkan Jepang. Ya mungkin itulah salah satu faktor, mungkin itu karena strategi. Mungkin Jepang jauh-jauh hari sebelum bertanding mungkin sudah mengamati ya strategi dari Sintayong. Mungkin itu ya faktor strategi yang kurang dari Sintayong itu sendiri. Ah, ini dengan pertandingan selanjutnya, seumpama kalau kita kalah lagi lawan Arab Saudi di stadion Stay out. Stay out ya. Ya, ya betul. Iya, alasannya kenapa? Apa ya? Bukan berarti saya bilang saya itu jelek ya, bukan. Tapi sudah saatnya lah kita ganti pelatih baru tuh yang apa namanya, kalau strategi itu yang banyak strateginya. Yang kaya akan Kayak yang strategi, bukan itu saja. Ya, Kalau menurut Ari sendiri tuh, ada nggak peluang kita untuk menang melawan Arab Saudi? kalau intinya itu cuma satu, menurut saya harus ganti strategi. Iya. Maksudnya tidak itu saja, karena gampang dibaca, apalagi ini pelatihnya Arab Saudi kan baru lagi, bukan Iya, yang betul. seperti yang kemarin. Pasti lebih kuat menurut saya, dan pasti Ya, permainannya akan lebih baik lagi. ya perlu diingat bahwa pelatih Arab Saudi sekarang ini yang mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022 yang lalu. Yang kualifikasi nih. Di bukan kualifikasi di penyisian grup Piala Dunia di 2022 lalu itu mengalahkan Argentina pada saat itu. Nah, apakah Sintayong sudah mengamati atau punya strategi khusus apa nantinya sehingga kita bisa mengambil poin, setidaknya memenangkan pertandingan di kandang kita sendiri? Menurut saya Apakah akan berat untuk memenangkan pertandingan? menurut saya berat sih, berat. Karena faktor apa? Faktor psikologi atau faktor Mungkin faktor mental juga. mental juga? Ya, psikologi. Di GBK main ini nih. Iya, GBK. Berat sih, berat. Berat. Mungkin kalau paling Realistis. realistisnya imbang. Imbang, ya? Realistis paling imbang lah. Iya, karena kan melihat pertandingan selanjutnya setelah Arab Saudi kan kita akan akan berhadapan Cina. dengan Cina, Bahrain dan juga ke Australia. Iya. Kita akan ke Australia. Nah, kita kan butuh setidaknya 15 poin untuk lolos di pertandingan kali, dan kalau kita melihat kita memenangkan 4 pertandingan itu berarti kita hanya mampu mengoleksi 12 poin, ya kan? Ya. Nah, ditambah sekarang adalah tiga poin yang harus kita menangkan, yang sudah kita koleksi. Nah, bagaimana peluangnya menurut Ari sendiri? Kalau peluang saya sih, kalau kan ronde pertama sudah Iya. artinya sudah semua ketemu toh? Ya, kita sudah ketemu. Di semua. Menurut saya sih susah. Kalau menurut saya sih presentasinya sih 30%. Iya, Untuk lolos saja, untuk berada di 3 atau 4 besar, itu menurut saya. 30% ya. Iya, 30%. Dan realistis lah. Iya, Maksudnya, apalagi sekarang ini di dasar klasemen tuh, Iya, betul. susah sekali menurut saya. Karena Cina, kalau kita melihat Cina Iya. kan sudah bangkit 2 kali Bangkit 2 pertandingan. kali, sudah 6 poin. Iya, 6 poin. Terus Bahrain pun pastinya tidak akan mau kalah nantinya untuk bisa merebut untuk bisa lolos ke round selanjutnya. Nah, kalau seumpama STY diganti, kira-kira siapa yang akan menggantikan pelatih? Apakah yang harus bisa berbahasa Inggris atau harus pelatih lokal dari Indonesia? Kalau menurut saya sih ya itu ya, untuk pertama yang mungkin bisa bahasa Indonesia Iya. harus, karena komunikasi itu penting. Yang kedua itu mungkin harus orang Belanda, mungkin iya. ya. Kalau- Kemungkinan besar lah harus Iya. Belanda, karena Kalau- keturunan Belanda Iya, banyak betul. pemain Indonesia. Betul. Kalau menurut Ari sendiri, siapa kira-kira pelatih Belanda yang cocok untuk menggantikan Sintayong? Mungkin Ronald Koeman. Ronald Koeman ya? Iya. Sekarang kan tidak melatih kan? Tidak Iya, melatih betul. belum. Mungkin itu. Mungkin Koeman, itu ya. iya. Kalau Kalau faktor lain kan, pelatih di bawah kayak Van Bronckhorst atau Van Persie atau pelatih-pelatih muda dari Belanda itu bagaimana? Menurut mungkin bisa juga. Selain Belanda juga bisa mungkin. Seperti siapa ya? Zidane kah? terlalu jago.
Bisa tuh. Nggak bisa bayar, PSSI tidak mampu untuk membayar itu, Bang. Ya itu mungkin faktor pelatih harus diganti. Ya betul. Kira-kira pesan untuk tim nasional kita ini yang saat ini yang saat ini gagal pada pertandingan melawan Jepang, apa kira-kira motivasinya buat Aris sendiri? Motivasi. Ya, untuk pemain-pemain timnas kita. Ya tetap semangat. Jangan putus asa. Walaupun tetap putus asa, jangan pernah semangat. Ya, tidak ini bang. Iya. Ya tetap semangat lah. Iya. Walaupun susah untuk lolos ya. Mungkin butuh 30 tahun lagi ya lolos. Ya, kalau kita melihat kita kan ini akan menaturalisasi lagi calon timnas kita, ya, Ya. oleh Romeni yang ada di tribun penonton. Itu bagaimana pendapatnya? Apakah ini bisa menambah kekuatan kita atau bagaimana? Karena kita memang kekurangan striker tajam. Kalau menurut saya sih menambah amunisi baru kan. Cuma kalau strateginya itu saja ya sama-sama saja. Betul ya. Untuk apa pemain baru kalau strategi itu saja tuh sama saja, Ya. jadi dimaksimalkan ya. Maksimalkan ya. Prediksi Indonesia versus Arab Saudi pada tanggal 2-2 2 sama ya. Nggak ada ya kemungkinan untuk menang. Nggak ada ya. Paling realistis itu. Imbang, 2-2 ya. 2 sama. 2 sama. Oke, siap. Oke, terima kasih. Itu tadi pembahasan kami semua. Semoga kita semua bisa nantinya melihat bagaimana performa terbaik dari tim nasional kita pada next pertandingan selanjutnya di Stadion GBK tanggal 19 November 2024. Saya Iman bersama Ari di Pantai Merpati, Bulukumba. Bulukumba. Salam olahraga. Tahun 20